Di antara keutamaan melontar jumrah adalah banyak disebutkan dalam hadis, di antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ramal jimara la yadri ahadun ma lahu hatta yuwaffahu yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila melontar jumrah, kaum muslimin dan muslimah yang melontar jumrah, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang akan ia peroleh sehingga ia mendapatkannya di hari kiamat. Nah, hadis ini terdapat renungan penting untuk kita semua, yaitu bahwa ketika seorang mukmin yang jujur lagi tulus kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah ilahi, yakni melontar jumrah, sementara ia tidak mengetahui apa hikmah di baliknya dan tidak mengetahui apa yang ia lempar, ya, meskipun semua hikmah yang telah disebutkan itu masuk akal, namun ia tidak memastikan bahwa hanya itu hikmah yang dimaksudkan, sebab bisa jadi ada hikmah lainnya yang tidak kita ketahui. Maka disinilah menjadi tepatlah jika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyembunyikan balasan amalan ini. Meskipun tentu saja ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, balasannya pasti sangat besar, ganjaran dan pahalanya sangat besar, sehingga mendorong dan memotivasi kaum beriman, kaum mukmin dan mukminah untuk menaati dan melaksanakan ibadah ini. Jadi di balik melontar jumrah itu, selain dari apa hikmah yang telah kita ketahui, ya, selain dari apa tujuan kenapa kita melontar jumrah ini, ternyata di balik itu semua ada berbagai keutamaan-keutamaan yang akan Allah berikan ganjarannya begitu besar kepada kita semua. Dalam redaksi yang lain juga dikatakan, wa ma ramyukal jimara falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan adapun lemparan jumrahmu itu, maka untuk setiap batu yang engkau lemparkan itu akan menghapuskan satu dosa besar yang dapat membinasakanmu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini dinyatakan oleh Syalbani, ya, hadis yang hasan. Penegasan akan balasan amalan ini yang terdapat dalam riwayat yang barusan kita sampaikan tidaklah berarti bahwa balasan itu selesai sampai batas itu saja. Tidak. Melainkan ikhwatal imani azani Allah, karena ini kita meyakini bisa saja berarti sebagai sebuah isyarat kepada salah satu bentuk balasan yang akan diperoleh dengan melontar jumrah tersebut. Dan apa yang disembunyikan jauh lebih besar daripada itu sendiri. Jadi di sana akan ada kemuliaan, pahala yang begitu besar yang akan kita lihat nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Ini pahala pertama, keutamaan pertama. Adapun keutamaan yang kedua, apa yang telah diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma ramyukal jimara fa inna Allah azza wa jalla yaqul, adapun lemparan jumrahmu, maka sungguh Allah azza wa jalla telah mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Ya, bima kanu ya'malun. Ini Allah mengatakan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, ya,
suatu jiwa tidak akan mengetahui penyejuk mata yang disembunyikan untuk mereka sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Artinya, pasti setiap jiwa yang melakukannya itu akan Allah berikan ganjaran kepadanya. Pada hari kiamat kita akan melihat ganjaran itu bersama-sama. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau melontar jumrah, maka itu akan menjadi cahaya buatmu di hari kiamat. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Zawaidnya. Ya, mungkin ada yang mengatakan, balasan agung apa ya yang akan diperoleh oleh amalan yang kelihatannya ringan ini? Di antara kita barangkali akan bertanya, apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa dalam hal ini jangan hanya melihat balasan yang akan diperolehnya, tapi perhatikan pula kemaha besaran zat yang telah memberikan balasan itu kepada amalan tersebut. Di samping itu, meski amalan ini tampak sederhana dan ringan, nama makna yang terkandung di dalamnya begitu agung dan besar. Di dalamnya terdapat makna kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga mengandung bentuk pengagungan terhadap perintah yang berasal dari Allah Jalla Jalaluh, serta pemuliaan ya terhadap syiar-syiar ilahiyah, syiar-syiar Allah, serta pembuktian tauhid yang murni kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, makna-makna ini dan yang lainnya yang tidak mungkin diuraikan jelas tidaklah ya sederhana dan ringan. Sebab inilah yang menjadi tujuan utama penciptaan alam semesta raya ini. Menciptakan semua makhluk, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, serta menciptakan surga dan neraka. Dengan demikian, itulah ikhwatal iman, tujuan utama dan akhir penciptaan makhluk, dan bahwa ini adalah ibadah yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini rahasia dan inti utama eksistensi seorang makhluk yang telah Allah ciptakan. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab.